Twinda, saya mahasiswi dari Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika semester 5. Teman-teman, di video kali ini saya kembali membahas topik yang sama, yaitu media pembelajaran. Namun di video kali ini dengan kasus atau dengan pembahasan yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya saya membahas seperti apa media pembelajaran, jenis-jenisnya, maka untuk kali ini teman-teman lebih kepada suatu kasus. Kita atau beberapa dari penonton mungkin yang berprofesi sebagai guru tentu dituntut untuk dalam hal mengajar atau dalam hal proses pembelajaran harus kreatif dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan membahas jika suatu kasus, misalnya kita mengajar di SMA kelas 10 MIPA atau jurusan IPA, dan jika pada hari H kita mengajar, maka semua seperti lab, perpustakaan, proyektor telah dipakai oleh guru lain. Maka untuk kasus ini bagaimana cara kita sebagai guru supaya pembelajaran tetap lancar, tetap bisa kita laksanakan seefisien atau sekreatif mungkin. Maka teman-teman, untuk kasus itu saya sebagai calon guru menanggapinya atau hal yang saya lakukan adalah, pertama, saya akan membuat sebuah materi. Saya akan menggunakan media yaitu komputer atau laptop. Tempat saya mengetik, saya akan mengerjakan materinya di Word. Lalu setelah itu saya akan memprint out materi tersebut dalam bentuk seperti ini. Setelah itu, ketika saya mengajar, maka saya akan membagi siswa saya yang misalnya 30 orang di dalam kelas itu menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah saya bagi, maka materi yang saya buat ini, yang telah saya print out ini, akan saya bagikan kepada mereka agar ketika saya menjelaskan, mereka bisa menggunakan ini sebagai bahan bagi mereka supaya mereka lebih mengerti, lebih paham juga apa yang sedang saya jelaskan di depan. Nah, inilah, dan saya akan melaksanakan atau mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media ini. Baik teman-teman, langkah pertama yang saya buat yaitu saya membuat media pembelajarannya terlebih dahulu, di mana saya menyediakan materi dan materinya saya kerjakan di Word, materinya ini. Oh ya teman-teman, saya mengambil materi tentang gerak lurus ya. Nah, setelah saya buat materinya, saya kerjakan di Word, maka materi ini nanti akan saya print out. Saya print out beberapa rangkap. Setelah itu nanti baru saya pakai atau saya gunakan dalam sistem pembelajaran pada saat saya mengajar. Dan inilah hasilnya teman-teman setelah saya print out. Ini saya print out hanya rangkap 3 ya, tapi tergantung dari banyaknya siswa yang ada di dalam kelas saat kita mengajar. Ini hasil dari print out materi yang saya buat teman-teman. Ini nanti akan saya bagikan kepada siswa atau peserta didik saya sebagai bahan bagi mereka saat saya menjelaskan di depan. Saya akan membagikan, saya bagi beberapa kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Ini akan menjadi bahan mereka atau sebagai contoh bagi mereka pada saat saya mengajar. Nah, bahan pembelajaran atau materi yang kita bahas pada video kali ini adalah pelajaran semester 1 kelas 10 untuk jurusan IPA.
mengerti dulu apa saja itu gerak lurus, maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu gerak. Anak-anak bisa memperhatikan di kertas atau di materi yang saya bagikan bahwa gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud dalam gerak ini adalah didefinisikan sebagai titik awal objek ataupun titik tempat pengamat benda. Sebagai contoh, misalkan kita atau saya kasih contoh si Elsa. Misalkan si Elsa berada di sebuah kereta yang bergerak lurus dengan kecepatan 80 km per jam. Lalu si Elsa ini berjalan menuju ke bagian depan kereta dengan kecepatan 5 km per jam. Maka kecepatan si Elsa adalah sebesar 5 km per jam jika dilihat dari pengamat atau titik acuan yang juga berada di dalam kereta. Jadi kalau misalnya si Elsa dan si Windsor berada di suatu kereta yang sama, lalu si Elsa berjalan 5 km dengan kecepatan 5 km ke bagian depan kereta, maka kecepatan si Elsa jika dilihat oleh si Windsor yang juga ada di dalam kereta tersebut adalah 5 km per jam. Tetapi jika pengamat tersebut berada di stasiun atau titik acuannya berada di luar kereta, kita misalkan si Prilly-nya berada di jalan atau di luar kereta, maka si Elsa dianggap bergerak dengan kecepatan 80 km ditambah dengan 5 km sehingga kecepatannya menjadi 85 km per jam. Itulah contoh gerak ya yang untuk materi kali ini. Sekarang kita masuk pada gerak lurus. Anak-anak jadi sangatlah penting untuk menetapkan titik acuan ketika kita sedang mengamati objek yang bergerak. Pada saat suatu objek bergerak, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak serta dapat pula mengalami perubahan posisi atau biasa disebut dengan perpindahan. Anak-anak bisa memperhatikannya, itu ada di halaman 1 ya. Bisa saya menjelaskan dan bisa sambil diperhatikan kertas atau materi yang saya bagikan. Lalu buka lembar yang kedua. Kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Pertama dulu kita harus bisa atau tahu apa itu perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak dan jarak ini hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan itu merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut, dan perpindahan ini memiliki nilai dan arah. Jadi contoh ya, misalnya begini. Ini jarak ya. Jarak ini hanya memiliki nilai. Misalnya si Elsa pergi ke sini, lalu dari sini lagi kembali ke tempat duduknya. Maka jarak si Elsa, cara menghitung jarak yang ditempuh si Elsa adalah jaraknya dari situ ke sini ditambah dengan dari sini ke situ, ya. Sedangkan kalau perpindahan itu memiliki nilai dan arah. Itu adalah penjumlahan dan itu adalah panjang lintasan lurus yang kita ukur dari posisi awalnya dengan posisi akhirnya. Contoh misalnya ya, si Wilker berjalan lurus sejauh 70 meter ke timur, lalu berbalik dan berjalan kembali ke barat sejauh 30 meter. Total jarak yang ditempuh adalah sebesar 100 meter. Misalnya ya begini. Si Wilker berjalan ke timur, kita anggap itu adalah X1. Lalu berbalik dan berjalan kembali ke barat sejauh
30 meter. X1 tadi sama dengan 70 meter. Dan kita anggap ke barat itu adalah X2 yaitu 30 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh Wilker adalah jaraknya adalah X1 ditambah dengan X2 sama dengan 70 ditambah dengan 30 sama dengan 100 meter. Itulah contoh jika kita menghitung jarak. Akan tetapi sekarang kita akan menghitung perpindahannya. Nah, perpindahan yang dilakukan oleh Wilker hanya sebesar 40 meter karena titik akhir Wilker berada sekarang hanya sejauh 40 meter dari titik awal. Karena kalau perpindahan itu adalah pengurangan dari posisi awal dengan posisi akhir. Berarti perpindahan yang dilakukan oleh Wilker adalah 70 dikurang dengan 30 sama dengan 40 meter. Jadi anak-anak sudah bisa ya membedakan antara jarak dan perpindahan. Sekarang anak-anak buka halaman ketiga. Halaman ketiga dari materi yang ibu bagikan. Sekarang kita masuk pada gerak lurus. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi yang digerakkan suatu objek yang bergerak tanpa berotasi. Dinamakan GL karena lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus ini Gerak lurus ini dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ada dan tidak adanya percepatan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita akan membahasnya satu persatu. Sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Apa itu yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Di materi yang saya bagikan kepada anak-anak bisa diperhatikan, di situ ada pengertiannya. Di mana di situ dikatakan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A sama dengan 0. Sedangkan yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan adalah gerak lurus beraturan itu adalah kecepatannya yang konstan ya, sedangkan kalau untuk gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB, maka itu ada yang konstan adalah percepatannya. Nah, sekarang Ibu minta dulu kepada Prilin untuk membacakan ulang apa arti gerak lurus beraturan tadi. Pengertian dari gerak lurus beraturan apa, Prilin? Adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang teman-teman atau anak-anak yang lain sudah mengerti kan apa yang membedakan gerak lurus beraturan atau GLB dengan GLBB. Kalau GLB kecepatannya yang konstan, sedangkan kalau GLBB percepatannya yang konstan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, baik. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini atau proses pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah proses pembelajaran kita pada hari ini semua materi yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, dan jangan lupa untuk dipelajari kembali di rumahnya masing-masing. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, inilah cara saya menanggapi kasus yang tadi. Jadi saya menggunakan laptop atau alat teknologi untuk membuat materinya, dan saya menggunakan kertas sebagai media tempat materi itu, yaitu tadi saya print out, dan saya juga menggunakan sebuah papan tulis ketika ada perhitungan atau
yang mewajibkan kita harus menulis, maka saya menggunakan papan tulis untuk menuliskannya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, sekian dari video saya ini. Terima kasih sudah menontonnya.